Iya, pemirsa Bincang Saati kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih manfaat ketika kita berpikir kritis, apa saja itu. Nah, sekarang kita akan bahas bersama pakarnya, sudah tersambung via Zoom. Bersama kita ada Mbak Ros Patriani Dewi, MPSI Psikolog dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Maksud kami Mercubuana Yogyakarta. Oke, langsung kita sapa. Halo Mbak Ros, apa kabar? Halo Mbak Setia, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita berbicara tentang manfaat berpikir kritis. Sebenarnya kalau kita bicara tentang berpikir kritis sendiri itu apa sih Mbak? Bentuknya seperti apa polanya dalam mungkin cara pikir seseorang? Oke, ya. Jadi tema kita adalah tentang berpikir kritis atau critical thinking ya Mbak Setia ya. Jadi sederhananya berpikir kritis itu adalah kemampuan kita untuk berpikir ya secara jernih, objektif dan juga rasional gitu ya tentang apa yang harus diyakini dan apa yang harus dipercaya. Nah, berpikir kritis ini juga mempengaruhi kita dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan pemikiran reflektif serta mandiri. Jadi intinya berpikir kritis itu adalah di mana kita itu memiliki kemerdekaan dalam berpikir, jadi merdeka dalam berpikir gitu ya. Karena selama ini kan mungkin kita diwarisi hal-hal yang sifatnya inherited, jadi inherited opinions ya. Jadi kita tuh nggak bisa mengkritisi dulu gitu apa yang sudah kita dapatkan, misalnya terkait misalnya ya tentang agama gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mencoba mempertanyakan, kalau berpikir kritis itu kita berusaha bertanya gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang dianggap akidah kita rendah gitu ya, atau itu nggak bagus tuh kalau misalnya kamu mengkritisi soal agama misalnya. Nah, itu padahal kan kalau kita tidak didukung oleh budaya kita untuk berpikir kritis, dan saat ini juga kan kita sudah dibanjiri informasi yang sangat banyak ya Mbak Setia ya, sudah mengalami tsunami informasi bahkan ya, sehingga setiap orang hampir mengalami FOMO ya, fear of missing out. Jadi orang tuh takut ketinggalan informasi gitu ya. Nah, sampai orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mengakses mendapatkan informasi terbaru supaya dianggap update. Nah, sekarang celakanya gitu ya, orang-orang itu tidak mengkritisi dulu apa yang didapatkan gitu, tidak menelaah dulu, mengelaborasi, mengevaluasi dan menganalisis gitu ya, apakah memang informasi yang didapatkan itu sudah tepat atau sudah benar kenyataannya gitu ya, sehingga mereka langsung aja klik and share, klik and forward gitu kan. Nah, itu yang menimbulkan bahaya-bahaya gitu ya, dampak dari teknologi informasi yang semakin pesat gitu kan. Nah, critical thinking ini juga merupakan salah satu soft skill yang harus kita miliki di abad 21. Gitu ya. Jadi selain creative thinking juga ada critical thinking. Nah, critical thinking ini sangat penting ya. Kenapa? Karena menghindari kita juga dari berbagai hal yang bersifat logical fallacy atau sesat pikir. Nah, ini sesat pikir ini adalah argumen-argumen yang mungkin salah gitu ya, yang tidak logis dan gejala berpikir yang tidak benar gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya common gitu ya atau sifatnya mitos gitu ya, itu kan belum tentu benar, tapi kita yakini itu benar. Ya, misalnya saja kalau misalnya orang makan permen karet, nanti ususnya lengket katanya gitu ya. Itu apakah sudah benar? Kan belum tentu. Nah, itu orang-orang merasa apa yang kita dapatkan ini selama ini tidak benar. Jadi ya udah percaya saja gitu. Padahal kita harus memiliki kemerdekaan dalam berpikir. Salah satunya lewat critical thinking tadi, Mbak. Oke, jadi kemerdekaan dalam berpikir ini penting sekali. Karena sebenarnya untuk memproteksi diri kita sendiri juga ya dari paparan berita-berita bohong. Nah, ini kalau kita bicara nih ada beberapa manfaat. Salah satunya adalah menjaga diri kita dari paparan berita bohong. Sejauh mana sebenarnya cara berpikir kritis ini bisa memproteksi kita dari paparan tersebut, Mbak? Ya, oke, baik. Jadi ini sangat tepat sekali ya, dengan kita memiliki critical thinking, membiasakan diri untuk berpikir secara kritis terhadap isu atau narasi atau apapun itu ya yang kita dapatkan, ini akan membuat kita terhindar dari berita-berita atau tidak mudah terpapar oleh berita-berita palsu atau hoax. Karena kita akan menyaring terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengelaborasi dulu informasi isu-isu yang kita dapatkan. Jadi melalui proses analisis, gitu. Memang agak lambat berpikirnya jadinya ya, karena kita memang harus detail gitu ya terhadap informasi yang kita dapatkan. Kita uji dulu kelayakannya, kebenarannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan informasi ya tadi tidak langsung percaya, kemudian kita share ya.
Karena sekarang kan banyak ya Mbak ya, kita mendengar informasi ada penipuan gitu ya, kemudian ada isu-isu yang provokatif ya Mbak ya, karena beritanya yang kita dapatkan belum tentu benar, tapi kita sudah terprovokasi, terpengaruh. Nah ini dengan adanya berpikir kritis ini sangat membantu kita supaya kita tidak mudah terpancing oleh berita-berita yang palsu atau berita yang hoax. Nah ini dia bahaya sekali gitu ya, sudah terpapar, lalu mempercayai, terprovokasi, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, padahal ini cuma gara-gara informasi bohong. Oke, selanjutnya adalah akhirnya nih punya ide-ide yang segar ataupun ide-ide yang berbeda, out of the box. Apakah ini benar manfaat dari salah satu kondisi kita berpikir kritis? Bisa dijelaskan Mbak? Ya, oke. Sebenarnya bisa dianggap benar atau tidak ya, 50-50 gitu ya. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita pakai anatomi tubuh kita gitu ya, berpikir kritis itu ada di belahan otak yang kiri. Ya, sedangkan berpikir kreatif itu ada di belahan otak kanan. Jadi kalau berpikir kritis itu memang kita bersifat konvergen, jadi mencari alternatif solusi untuk problem solving atau pemecahan masalah. Sedangkan kalau berpikir kreatif itu sifatnya divergen, jadi mencari, mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin untuk menciptakan ide-ide yang tadi out of the box tadi, yang kreatif. Ya, jadi sebenarnya dua dimensi yang memang berbeda. Tapi dalam hal ini kita tidak perlu mendikotomikan atau mengkotak-kotakan gitu ya. Creative thinking berbeda dengan critical thinking. Dua-duanya malah harus simultan, saling melengkapi seperti mata uang gitu ya Mbak. Jadi kalau ibaratnya kita mau membuat suatu tulisan gitu ya, suatu tulisan buku gitu ya, itu kan memerlukan ide-ide yang kreatif. Nah, berarti kita melalui proses berpikir kreatif. Tapi bagaimana tulisan itu dapat dikemas gitu ya dalam outline yang menarik, yang istilahnya yang tepat gitu ya, yang teruji kebenaran informasinya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu perlu berpikir kritis. Jadi dua-duanya memang saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harusnya sih sepertinya kombinasi yang baik itu adalah critical thinking plus creative thinking. Seperti yang saya sampaikan tadi, dua-duanya adalah soft skill yang harus dimiliki oleh orang-orang ya di abad ke-21. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya harus saling melengkapi. Walau mungkin di bagian yang berbeda, tapi bisa jadi stimulus satu sama lain gitu ya. Karena proses kreativitas ini tergantung dari cara berpikir seseorang. Oke, selanjutnya Mbak. Katanya nih saat kita berpikir kritis, kita jadi mudah memahami cara pandang orang lain. Dan ini sangat penting saat kita harus menjalani komunikasi atau hubungan interpersonal gitu ya. Ini kan perlu sudut pandang orang lain kita pahami, jadi nggak cuma sudut pandang kita. Silakan Mbak, jelaskan. Ya, ini betul sekali ya. Jadi dengan berpikir kritis, kita tadi jadi open mind gitu ya, open minded, tidak terkungkung gitu oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri. Sering ya kita misalnya di Facebook aja ya, orang berpendapat gitu ya, dan sangat yakin dengan pendapatnya tanpa melihat sudut pandang orang lain. Ya, sehingga itu menjadi shallow gitu ya, menjadi dangkal gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita berusaha memahami sudut pandang orang lain, kita mencoba mencari faktor-faktor penyebabnya. Bisa jadi kan kita menjudge orang tersebut berperilaku A itu karena memang orangnya nggak baik gitu ya. Karena kalau kita cari tahu penyebabnya kenapa, faktor yang mempengaruhi apa gitu, nah itu kan akan bisa lebih objektif dalam menilai orang lain ya. Jadi tidak subjektif tadi ya, kalau kita berpikir kritis kan kita tidak subjektif. Nah dengan berpikir kritis kita bisa memahami sudut pandang orang lain, kita juga bisa meminimalisir emosi-emosi negatif tentang orang lain. Ya, karena kita tahu tadi mencari tahu penyebabnya apa dan lain-lain. Ya, jadi kita lebih paham, bisa berempati juga gitu terhadap kondisi orang lain. Dan ini menurut saya sangat penting ya supaya kita lebih open mind. Yes, jadinya kita juga bisa open minded, kita bisa memahami posisi orang lain. Bisa jadi saat kita mengomunikasikan sesuatu terjadi miskom kalau kita nggak paham. Nah, ini bicara tentang miskomunikasi. Katanya kalau orang-orang yang memang terbiasa berpikir kritis bisa meminimalisir terjadinya miskomunikasi saat dia berkomunikasi. Benar nggak Mbak? Iya, betul sekali itu Mbak. Jadi miskomunikasi itu kan tidak bisa dihilangkan ya dari kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial. Kita harus bisa berkomunikasi dengan semua tipe orang gitu ya, dan dalam bentuk online ataupun offline gitu ya. Dan ini sangat membutuhkan critical thinking, karena kalau misalnya kita bisa berpikir kritis, kita akan bisa mengantisipasi gitu ya respon lawan bicara kita. Jadi sebelum kita bicara, harusnya kita pikirkan dulu gitu, ini responnya yang akan keluar seperti apa ya kira-kira. Nah itu kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi miskomunikasi tadi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi pesan yang kita sampaikan
belum tentu gitu ya, ternyata terdelivery dengan baik karena ternyata yang diterima oleh orang lain kalau bicara kita berbeda. Nah, dengan adanya kita mencoba untuk critical thinking terlebih dahulu, menelaah informasi-informasi yang akan kita sampaikan, kita akan mencoba mengetahui ini, memperkirakan respon si orang itu tuh seperti apa sih. Nah, itu kita sudah melakukan critical thinking dan ini akan meminimalisir miskomunikasi. Oke, jadi sebenarnya saat kita memahami lawan bicara kita, karena kan banyak hal ya jadi faktor seseorang terbentuk pola komunikasinya dari sosial budaya, karakter dia. Jadi kita jangan egosentris untuk diri kita sendiri, orang lain juga harus kita pahami ya. Oke, yang terakhir adalah mudah meraih kebahagiaan. Nah ini rada unik nih, biasanya orang yang berpikir kritis katakan jadi overthinking gitu ya. Kok bisa sih dia meraih kemudahan, mudah meraih kebahagiaan? Bisa dijelaskan nggak Mbak Ras? Ya, oke. Tadi sebenarnya manfaat dari critical thinking atau berpikir kritis itu sangat banyak ya. Tadi yang sudah disebutkan, tidak mudah terpapar oleh hoax gitu ya. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan orang lain lebih baik, lebih efektif. Tidak mudah didikte oleh orang lain karena kita mempunyai critical thinking gitu ya. Dan tidak mudah dimanipulasi pastinya. Kemudian kita bisa lebih open mind, memahami sudut pandang orang lain, bisa tidak mudah judge ke orang lain atau tidak misjudgment gitu ya, kita tidak terlalu bersikap subjektif dan yang pastinya hal-hal tersebut akan meminimalisir konflik. Nah kalau orang sudah minimal dari konflik-konflik itu kan hidupnya akan lebih smooth gitu ya, jadi akan lebih enjoy gitu ya terhadap hidupnya gitu ya, karena kalau orang-orang masih banyak dikelilingi oleh konflik-konflik yang mungkin tidak penting gitu ya, receh gitu ya, atau konflik yang berat sekalipun. Nah itu kan mungkin karena dia kurang berpikir secara kritis ya. Jadi kalau orang berpikir secara kritis ya tadi manfaat atau benefitnya itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau menurut saya memang bagus gitu ya, kita membiasakan diri skeptis gitu ya. Kalau berpikir kritis itu kan intinya core-nya adalah banyak memformulasikan pertanyaan-pertanyaan. Nah kira-kira dari informasi yang kita dapatkan kita banyaklah bertanya ya, sehingga kita tahu kebenarannya itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Iya, setuju banget nih. Jadi dari rentetan tadi bukan cuma karena berpikir kritisnya saja, tapi karena banyak impact-nya dan banyak kemudahan yang kita rasakan saat kita menjalankan pikiran kritis kita dalam kehidupan, akhirnya kita juga lebih mudah nih merasakan kebahagiaan ya. Karena sebenarnya kehidupan sesuai apa yang kita pikirkan. Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi dengan